Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kariso Deva dari Sekolah Akuntansi 3. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang kompetensi personal. Apa sih itu kompetensi personal? Kompetensi personal adalah kemampuan yang dimiliki seseorang terkait perkembangan kepribadiannya. Kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar. Dan di sini ada jenis-jenisnya loh. Jenis-jenisnya itu kompetensi emosional, kemampuan mengelola emosi, mengenali emosi diri sendiri dan orang lain, serta menggunakan emosi untuk mencapai tujuan. Yang kedua, kompetensi sosial, kemampuan berinteraksi dengan orang lain, membangun hubungan, dan bekerja sama dalam tim. Yang ketiga, ada kompetensi kognitif, kemampuan berpikir kritis, menganalisis informasi, dan membuat keputusan yang tepat. Yang keempat, ada kompetensi manajerial, kemampuan mengelola diri sendiri, mengatur waktu, dan mencapai tujuan. Yang kelima, ada kompetensi etis, kemampuan bertindak dengan integritas, jujur, dan tanggung jawab dalam semua aspek kehidupan. Yang keenam, ada kompetensi adaptasi, kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan, tantangan, dan lingkungan baru. Yang ketujuh, ada kompetensi komunikasi, kemampuan menyampaikan pesan dengan jelas, mendengarkan aktif, dan memahami kebutuhan orang lain. Yang kedelapan, ada kompetensi kepemimpinan, kemampuan memimpin, memotivasi, dan menginspirasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Kompetensi utama adalah kompetensi inti yang mendefinisikan inventitas dan budaya perusahaan. Ini mencakup nilai-nilai, etika kerja, dan keterampilan yang dianggap penting oleh organisasi. Kompetensi dasar adalah sekumpulan keterampilan, pengetahuan, atau kemampuan minimum yang diperlukan seseorang untuk dapat melakukan sesuatu, pekerjaan atau tugas tertentu sesuai standar operasional prosedur. Kompetensi pembeda dalam dunia bisnis dan karir, memiliki kompetensi berbeda dapat membuat karyawan lebih berpotensi untuk diterima bekerja pada pekerjaan tertentu, mendapatkan promosi, atau memenangkan proyek khusus. Manfaat kompetensi personal. Yang pertama itu peningkatan kinerja, meningkatkan kemampuan untuk mencapai tujuan dan target. Yang kedua ada pengembangan karir, meningkatkan peluang karir dan pengembangan profesional. Yang ketiga ada hubungan yang lebih baik, membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain, baik secara personal maupun profesional. Yang keempat, ada pengelolaan stres, meningkatkan kemampuan untuk mengelola stres dan menghadapi tantangan. Yang kelima, ada kepercayaan diri, meningkatkan kepercayaan diri dan keyakinan dalam menghadapi situasi. Yang keenam, ada pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat dan efektif. Yang ketujuh, ada peningkatan kualitas hidup, meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan, baik secara personal maupun profesional. Di sini ada faktor-faktor kompetensi personal, yaitu ada faktor internal. Yang pertama ada kemampuan analitis dan logis. Yang kedua ada ketelitian dan keakuratan. Yang ketiga ada kemampuan mengelola stres dan tekanan. Yang keempat ada integritas dan etika profesional. Yang kelima ada kemampuan berkomunikasi efektif. Itu ada keterampilan. Yang pertama ada analisis data dan interpretasi. Yang kedua ada pengelolaan keuangan dan anggaran. Yang ketiga ada audit dan pengendalian internal. Yang keempat ada perencanaan pajak dan keuangan. Yang kelima ada komunikasi keuangan kepada stakeholders. Itu ada faktor eksternal. Yang pertama ada pendidikan dan pelatihan akuntansi atau keuangan. Yang kedua ada pengalaman kerja dan magang. Yang ketiga ada lingkungan kerja dan budaya organisasi. Yang keempat ada sertifikat profesional, misalnya CPA atau CFA. Yang kelima ada pengembangan diri melalui seminar dan workshop. Itu ada sikap dan perilaku. Yang pertama ada profesionalisme dan tanggung jawab. Yang kedua ada objektivitas dan independensi. Yang ketiga, ada kemampuan bekerja sama dalam tim. Yang keempat, ada fleksibilitas dan adaptabilitas. Yang kelima, ada berorientasi pada hasil dan kualitas. Contoh-contoh kompetensi personal. Yang pertama, ada komunikasi efektif, mampu menyampaikan pesan dengan jelas, mendengarkan aktif, dan memahami kebutuhan orang lain. Yang kedua, ada kemampuan mengelola emosi, mampu mengenali, mengelola, dan mengekspresikan emosi dengan tepat dalam berbagai situasi. Yang ketiga, ada kemampuan beradaptasi, mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, tantangan, dan lingkungan baru. Yang keempat, ada kemampuan bekerja sama, mampu bekerja sama dengan orang lain, membangun hubungan yang lebih baik, dan mencapai tujuan bersama. Yang terakhir, ada kemampuan mengelola waktu,
mampu mengatur waktu dengan efektif, memprioritaskan tugas, dan mencapai target. Dan di sini contoh gambar diagram mau dan mampu. Ini contoh gambar diagram penting dan mendesak.